Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera anak-anak sekalian. Puji syukur kita pada siang hari ini bisa bertemu. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian semua yang sekarang sudah duduk di kelas 12. Berarti kalian tahun depan sudah bersiap-siap untuk masuk ke perguruan tinggi. Anak-anakku sekalian, pembelajaran sejarah Indonesia pada siang hari ini kita buka dengan bab pertama, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, materi ini bisa kalian perdalam literasinya pada buku paket halaman 1 sampai dengan 25. Seperti yang sudah kita pelajari selama ini, bahwa setiap bab mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu hal yang diharapkan peserta didik mempelajari bab 1 ini. Yang diharapkan yang pertama adalah menganalisis berbagai pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga 1965. Yang kedua diharapkan yang kalian dapatkan nanti yaitu mengkaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga 1965 dengan potensi ancaman disintegrasi pada masa sekarang. Dan harapan yang ketiga yaitu mengambil hikmah dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia, khususnya yang terjadi pada tahun 1948 hingga 1965. Adapun materi pada pertemuan yang pertama, nanti kita ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama kita akan membicarakan masalah konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Pertemuan kedua nanti kita akan membicarakan tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan dan pemerintahan. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Sekarang kita lihat konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama, pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi di Madiun tahun 1948. Yang kedua, yaitu pemberontakan DITI. Yang ketiga adalah gerakan 30 September 1965. Konflik dan pergolakan berkaitan dengan ideologi tadi sudah kita singgung, kita sebutkan, yaitu A, pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia Madiun, yang terjadi pada tahun 1948. Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Nah, tokohnya yang terkenal yaitu Musso, yang akhirnya bisa tertembak oleh tentara Indonesia, dan Amir Sudin yang tertangkap. Nah, inilah dia foto tokoh PKI Madiun, yaitu Musso dan Amir Saripudin. Yang berikutnya yang berhubungan dengan konflik pertentangan ideologi ada pemberontakan DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Cikal bakal pemberontakan DITI meluas di beberapa wilayah Indonesia yang bermula dari gerakan di Jawa Barat dipimpin oleh yang terkenal yaitu Kartosuwiryo. Ia dulu salah seorang tokoh Partai Syarikat Islam atau PSII. Nah, dalam perjanjian Renville membuka peluang bagi beliau untuk mendekatkan cita-cita lamanya yaitu mendirikan negara Islam. Nah, sekarang kita lihat tokoh-tokoh DITI itu ada Kartosuwiryo,
ada Amir Pata, Kahar Muzakar yang ada di Sulawesi, ada Ibtu Hajar, ada Daud Borore yang ada di Aceh. Nah, inilah tokoh-tokoh DI TEI. Jadi anak-anak bisa melihat dengan jelas foto-foto mereka ini, dan untuk literasi lebih lanjut bisa kalian lihat di buku paket sehingga kalian bisa memperdalam tentang materi ini. Nah, yang ketiga adalah gerakan 30 September 1995 disebut dengan G30 SPKI. Nah, G30 SPKI ini ada beberapa teori mengenai kudetanya. Teori pertama mengatakan bahwa gerakan 30 September merupakan persoalan intern atau internal Angkatan Darat. Ini dimukakan oleh Ben Anderson, W.F. Wertheim, dan Kuhn Hospel mengatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 16 dan seterusnya. Teori yang kedua mengatakan bahwa dalam gerakan G30 SPKI itu adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Teori ini berasal antara lain dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Lee Robinson. Menurut teori ini, Amerika Serikat sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. Nah, teori ketiga yaitu gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris bersama dengan Amerika Serikat. Menurut teori ini mengatakan bahwa titik temu antara keinginan Inggris yang ingin bersikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno. Karena Amerika Serikat dan Inggris tidak ingin Indonesia terbebas dari komunis. Teori yang keempat mengatakan bahwa dalam gerakan 30 September adalah Soekarno. Teori ini dikuatkan antara lain oleh Anthony Dade dan John Hodges yang beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira Angkatan Darat. Karena PKI dekat dengan Soekarno. Teori yang berikutnya yang kelima bahwa tidak ada pemeran tunggal dan sektor besar dalam peristiwa gerakan G30S PKI atau dengan teori Chaos mengatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Ini diumumkan oleh John De Legge. Nah, teori berikutnya itu mengatakan bahwa dalam gerakan 30 September adalah Soeharto. Pendapat yang mengatakan bahwa Soeharto adalah dalam gerakan 30 September antara lain dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya Indonesian Tragedy. Menurut Brian May, terdapat kedekatan hubungan antara Letkol Untung sebagai pemimpin gerakan 30 September 1995 dengan Majen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Nah, teori yang terakhir mengatakan bahwa dalang gerakan 30 September adalah PKI. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Nah, inilah beberapa teori-teori tentang gerakan G30 SPKI, dan ini gerakan G30 SPKI ini memakan korban. Ada 7 jenderal yang gugur sebagai putra-putra terbaik bangsa Indonesia di dalam keganasan daripada gerakan 30 SPKI. Ini kalian bisa lihat jenderal-jenderal. Lejen Ayani ini berbintang 3, Lejen Suprapto berbintang 2,
Brigjen Sutoyo berbintang 1, dan jenderal-jenderal yang lainnya. Semoga mereka tenang di alam baka dan kita sebagai generasi terus meneruskan cita-cita daripada perjuangan mereka di dalam menegakkan keutuhan NKRI. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pertemuan kita yang pertama. Adapun tugas untuk kalian, nanti kalian kirimkan ke WA yang Bapak tulis ini. Tugasnya adalah tuliskan contoh konflik di Indonesia yang terjadi antara tahun 1948 sampai dengan 1965. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini bisa kalian simak dengan baik dan nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua. Dan harapan Bapak selama masa epidemi COVID-19 ini kita menjaga kesehatan kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita dengan cara di dalam setiap kegiatan kita tetap menggunakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Yang ketiga, menjaga jarak, jauhi kerumunan yang tidak penting. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar epidemi ini segera berlalu, kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara normal. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita ini. Amin rabbal alamin. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Merdeka!